belakangan ini cuaca panas di Iya, di sini juga panas ya dok ya. Kalau misalnya ngomong-ngomong panas, tapi identik dengan kita kayak kurang minum air putih ya kan setiap harinya. Dan kalau kita lihat hari ini adalah wukuf nih, puncak ibadah haji, di mana cuaca panas dan ini kalau kita kurang minum bisa terancam kekurangan cairan. Dan saat ini sudah ada di tengah kita Profesor Dr. Arif Ariyalsyam, spesialis penyakit dalam. Selamat siang dok. Siang dok. Nah, kalau misalnya nih ngomongin dehidrasi itu dok, kalau dehidrasi identik dengan kita kurang minum air putih nih dok. Nah itu berbahaya atau tidak nih dok? Ya sudah jelas itu berbahaya ya, karena memang air itu kita butuhkan ya di dalam untuk tubuh kita. Pertama dari sudut pencernaan, ya air itu akan memperlancar buang air besar kita. Kemudian untuk fungsi ginjal sendiri juga. Kalau kita kekurangan cairan itu juga akan mempengaruhi fungsi ginjal kita bisa menurun. Jadi infeksi saluran ginjal, infeksi saluran kencing. Ya, kemudian juga untuk proses metabolisme yang ada dalam tubuh kita ini ya, untuk kerja jantung, kemudian kerja otak, memang kita membutuhkan cairan. Jadi gitu. itu air putih itu sangat diperlukan sekali Betul. untuk tubuh kita. Jadi ya dok itu oleh karena itulah kalau kita kekurangan cairan berbagai macam penyakit bisa terjadi pada tubuh kita. Gitu. Dok, ini kan kalau kita lihat dok ya, saat ini kan memang sedang puncak ibadah haji nih. Panas. Kemudian juga atlet Asian Games bertanding, panas juga cuacanya. Nah, ini sebetulnya gejala-gejala apa nih dok yang mesti diwaspadai bahwa seorang mengalami kekurangan cairan? Ya betul, ini mungkin kita perlu tahu juga nih bahwa sudah ada puluhan jamaah haji Indonesia yang meninggal. Dan saya juga dapat laporannya bahwa itu sebagian juga karena dehidrasi mereka. Jadi ketika panas yang tinggi, kita kekurangan cairan, maka yang akan terjadi adalah bahwa memang akan terjadi gangguan metabolisme di dalam tubuh kita, akhirnya tubuh tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mempertahankan suhu tubuh yang akhirnya terjadi heat stroke dan bisa menyebabkan kematian. Itu tadi. Oleh karena itulah memang pentingnya kita harus menjaga nih minum kita. Ya bagaimana dengan atlet? Kalau atlet saya rasa apalagi atlet-atlet dunia nih yang lagi bertanding di Asian Games mereka udah pasti tahu. Udah pasti juga pelatihnya akan mengingatkan. Karena ketika mereka kekurangan cairan akan mengganggu performance atletnya gitu loh. Sebenarnya kalau untuk dehidrasi sendiri ini kita lebih baik untuk minum air putih atau minuman yang berion nih dok? Ya intinya adalah tergantung apa yang terjadi pada tubuh kita. Kalau untuk maintenance aja misalnya ya untuk kita misalnya untuk aktivitas sehari-hari itu memang kebutuhan kita kira-kira 30 sampai 50 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badan kita oke lah 50, berarti itu paling tidak kita minum sekitar 1.500 sampai 2.500. Tapi ketika kita berolahraga, maka yang keluar itu keringat itu ada unsur elektrolitnya tadi ionnya. Jadi memang perlu dianjurkan memang air yang untuk sport itu ya, untuk ada elektrolitnya dan segala macamnya. Tapi kalau kita misalnya untuk tidak berkeringat, artinya cuma di dalam ruangan saja, ya air putih biasa pun sudah cukup sebenarnya. Nah, gitu. Dok kalau gitu ke fakta mitos selanjutnya nih dok ya, katanya untuk mendeteksi dehidrasi ini dengan berubahnya warna urin ini, itu fakta atau mitos? Itu betul-betul, itu fakta. Oh. Jadi memang buat masyarakat umum ya, itu lihat, diperhatiin deh. Warnanya apa nih dok? Nah, jadi perhatiin pada saat kita buang air kecil, kalau warnanya itu udah mulai kekuningan, kecuali kalau kita habis minum vitamin C beda lain ceritanya. Tapi kalau tidak, nah berarti kita kurang minum. Coba deh perhatiin pagi-pagi biasanya. Iya. Nah kalau pagi-pagi itu kita buang air kecil warnanya relatif lebih kuning tuh. Kenapa? Karena kan kita berpuasa tuh. Artinya kan kita tidur kan pasti sekian jam ya. Oh, jadi 6 sampai 8 jam kita tidak minum kan. Nah itu apa yang terjadi pada saat pagi hari itu biasanya kita kekurangan cairan. Jadi lebih disarankan kayak sebelum tidur atau setelah bangun tidur tuh minum air putih ya, gitu? minum air putih sebelum tidur 1 gelas, tapi juga jangan terlalu banyak-banyak ya, cukup 1 gelas aja. Nah pada saat bangun tidur memang kita dianjurkan untuk minum air putih dulu. Karena tadi itu selama 6 sampai 8 jam tidak ada air yang masuk. Jadi itu yang pertama kali kita untuk tubuh itu untuk mengalami hidrasi dulu gitu, cairannya dikembalikan dulu. Gitu. Ini pemirsa perlu tahu dok, selain gejala rasa haus atau warna urin berubah pekat, apalagi nih Prof gejala-gejala dehidrasi yang mesti diwaspadai? Ya, jadi yang jelas tadi memang kita rasa haus ya. Kemudian kering nih, mulut kita ini kering ya. Kemudian juga biasanya sudah mulai hawa udara napas kita ini panas. Oh jadi kayak berubah warna hawa napas itu udah agak panas. Bisa juga pengaruh bau karena mulut kering ini bisa artinya bau yang tidak sedap. Ya kemudian juga tadi nih buang air kecil tadi berkurang atau pekat tadi buang air kecil ya. Kemudian kulit juga kering. Kemudian kadang-kadang pasien tuh merasa sempoyongan gitu, meleyeng kepalanya.
Kelayangan itu juga salah satu tanda ya kekurangan cairan. Nah, ini kan gejala pada dewasa, Dok. Ya. Kalau pada anak-anak gimana nih? Ya, anak-anak memang tergantung kita nih. Biasanya kan kalau ya memang saya bukan dokter anak ya, tapi pada umum secara umum kita bisa aja rewel sih biasanya. Kalau anak udah rewel, hati-hati nih apa sih? Jangan-jangan kurang minum gitu loh. Ketika kita kasih minum, baru tenang lagi dia. Anak-anak tuh memang lebih susah. Artinya karena kita nggak tahu dia sibuk main segala macam keringetan. Nah orang tuanya atau yang jaga ini mesti lihat nih. Jangan-jangan nanti kita nggak perhatiin tahu-tahu kekurangan cairan. Nah Dok, kalau fakta mitos selanjutnya nih, kan, orang yang mengkonsumsi air dengan jumlah yang banyak itu tidak akan mengalami dehidrasi, Dok. Ya, itu fakta atau mitos, Dok? Itu fakta. Jadi karena tadi intinya untuk cairan itu tidak ada lain, kita harus minum air. Nggak ada lain. Ya. Kecuali kalau dia memang ada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal. Gagal ginjal sudah rutin cuci darah. Itu kadang-kadang kencingnya bisa sampai 500 cc, bahkan nggak bisa buang air kecil. Itu memang harus dibatasi. Atau orang yang sakit jantung misalnya gitu ya. Orang yang sakit jantung karena kerja jantungnya sudah terganggu, kalau dia banyak minum itu bisa mengalami gagal jantung. Jadi kalau secara normal, kalau kita banyak minum, ginjal kita baik, pasti buang air kecil kita jadi banyak gitu aja. Nah, hati-hati ya kalau dehidrasi bisa mengganggu aktivitas. Kayak tadi Beyonce sampai batal loh konsernya. Iya, tapi kan? juga tadi katanya dehidrasi itu bukan mengurangi cairan tubuh, itu bisa dapat bikin kita kurus. Tapi itu mitos kali Dok ya. Iya. Dok, jadi nih kalau penonton perlu tahu nih Dok ya. Jadi kalau mengalami dehidrasi, apa dampak bagi tubuh kita? Iya. Jadi yang sering nih ya, yang sering adalah kalau kita kurang minum, ya itu bisa jadi kurang kencing, kurang buang air kecil, dan itu bisa mengganggu infeksi orang kencing. Jadi sering pasien-pasien nih datang dengan infeksi orang kencing, misalnya panas saat kencing gitu ya, kemudian apa yang kita bilang nggak nyaman waktu buang air kecil, ketika kita tanya karena kurang minum gitu. Nah satu lagi juga pencernaan. Buang air besar susah juga karena kurang minum. Sering pasien-pasien saya datang dengan buang air besar, saya udah makan sayur Dok, tapi ternyata minumnya kurang. Karena gini, kalau kita yang biasa kerja di ruangan AC, seperti lah mobil ber-AC, masuk lagi ke ruangan ber-AC, semua ber-AC itu memang rasanya tidak aus. Nah ini yang jadi patokan, nggak boleh dasarnya itu nggak aus. Kita lihat total berapa sih kita udah minum hari ini gitu loh. Nah paling nggak kan minimal 8 gelas. Jadi kita hitung aja, mungkin mesti kebiasaan. Jadi pagi bangun tidur, lah 1 gelas. Nanti udah kalau mau sarapan 1 gelas lagi gitu. Kita mesti hitung terus. Nanti makan siang usahain 2 gelas misalnya. Kalau mau tidur kira-kira setengah jam, 1 jam 1 gelas lagi. Kalau udah itu selalu rutin buat kita, itu jadi ada kebutuhan walaupun kita tidak haus gitu loh. Itu yang penting yang harus masyarakat ketahui. Gitu. Dan tentunya untuk kebutuhan cairan ini minimal 2 liter. Ya, jadi tadi yang saya bilang tadi patokannya 30 sampai 50 cc per kilogram berat badan. Kira-kira 50 ya kira-kira 1.200-2.500 tergantung keadaan. Kalau kita banyak aktivitas di luar, berkeringat, tentu harus kita tingkatkan lagi jumlahnya. Jadi artinya jangan pernah menganggap kekurangan cairan ya, karena berbahaya bagi tubuh kita. Baik Dok, terima kasih atas penjelasannya. Iya. Dan kita akan kembali sesaat lagi, tetap di sini di acara Ayo Hidup Sehat.